A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita melalui via Zoom ini guna melaksanakan kajian Islam rutin online terkait belajar bahasa Arab untuk dapat lebih memahami arti dan hikmah Al-Quran dan hadis. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kita Allah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan kepada Al Ustadz Pipon dan seluruh hadirin akan waktunya pada biasa. Sebelum masuk pada kajian Islam rutin online, ada beberapa buah yang akan kami lakukan, yang dimana penyampaian bahasa Arab ini sudah memasuki 7 organizer dan kami sampaikan pula kepada seluruh hadirin bahwasanya pada saat penyampaian materi nanti kami harapkan untuk tidak menonaktifkan untuk tidak mengaktifkan mic-nya selama penyampaian materi demi kelancaran penyampaian materi. Baik, mungkin itu saja yang akan yang dapat kami sampaikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Al Ustadz Piponur untuk menyampaikan materi. Tafadhol, Masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya mohon maaf sebesar-besarnya ini karena ada suara mengaji karena lagi di pesantren ya. Nah, subuh-subuh karena ini juga pertemuan terakhir karena mau penilaian akhir semester, jadi saya harus masuk jam 7.30. Jadi saya usahakan sudah di pesantren. Jadi kalau mungkin bisa diedit nanti ya, menghilangkan suaranya atau tidak masalah juga. Oke, mudah-mudahan bisa didengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pekan kemarin sudah mempelajari al-ismu bin nazari ilal jinsi, atau yang disebut dengan kata benda ditinjau dari jenisnya. Kita murojaah dulu. Kita murojaah dulu pelajaran sebelumnya karena murojaah itu mengulang kembali pelajaran yang kita pelajari itu lebih bermanfaat. Nah, daripada kita terus ternyata yang di depan sudah dilupakan. Makanya kita harus murojaah terus. Oke. Al-ismu bin nadharil jinsi terbagi menjadi dua, atau isim atau kata benda berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua. Nah, mudah-mudahan masih diingat istilahnya, yaitu muzakkar. Yang kedua muannas. Apa itu muzakkar? Yang menunjukkan kepada laki-laki. Sedangkan muannas yang menunjukkan kepada perempuan. Kemudian muzakkar itu terbagi menjadi dua lagi, ada akil. Nah, ini mungkin kata biasa sebenarnya, berakal. Nah, dan ada juga ghairu akil, tidak berakal. Begitu pula muannas, ada juga akil yang berakal dan ada tidak berakal. Contoh ya, kita contohkan karena murojaah saja. Contoh muzakkar yang akil itu ustazun, profesi. Kemudian nama Akhi Nasaruddin, Muhammadun, Yusuf, semuanya itu adalah akil. Abun, bapak. Kemudian bagaimana yang muzakkar ghairu akil? Contohnya yang tidak dilekati ta marbutoh.
Nah, contohnya kitabun. Jadi kalau kita dapatkan kosakata yang tidak ada tamar butonya dan dia kata benda, maka dipastikan itu dia muzakkar. Sedikit sekali dia itu muannas. Nah, ya, karena dia sedikit. Oke, paling banyak pasti kembali ke muzakkar. Contohnya kitabun, surah Al-Qalam. Nah, kemudian dan seterusnya. Oke, kemudian muannas. Muannas itu yang berakal ya pastinya nama perempuan, baik nama Islami seperti Khadijah, Fatimah, Zainab, Maryam, kemudian nama Indonesia, Mulyani, Sri dan seterusnya, kemudian nama-nama barat. Intinya semua nama perempuan yang melekat kepada perempuan, maka itu menjadi muannas akil. Kemudian profesi contohnya ustazah. Ustazah, mudarrisah, tabibah. Hanya yang sering kita pakaikan ustazah ya. Ustazah atau muslimah, gelar muslimah. Itu berarti gelar, itu berarti akil. Sedangkan yang gairu akil adalah kata benda atau nama hewan yang diakhiri tamar buto. Contohnya kata benda yang diakhiri tamar buto, contohnya madrasatun, sekolah yang sering kita bilang madrasah. Nah, itu kan madrasah. Kemudian kursi apa? Itu muannas ya, muzakkar. Contohnya apa lagi? Mahkamah, pengadilan. Mahkamah, pengadilan. Nah, itu dia muannas. Bagaimana kalau hewan? Surah kedua dalam Al-Quran Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berarti menandakan dia muannas ghairu akil. Kenapa? Karena hewan itu punya otak tapi tidak punya akal. Itulah yang membedakan manusia dengan hewannya. Kita punya otak tapi untuk dipakai untuk akal ya, memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hewan itu tidak memikirkan, yang penting makan, tidur, berkembang biak. Itu bedanya. Oke. Kemudian apalagi contohnya? Contohnya tangan yang berpasangan di anggota tubuh kanan dan kiri, mata, ainun. Nah, mata. Nah, kemudian ada juga yang apa namanya samai, didengar langsung dari orang Arab atau dari sananya, yang memang dia muannas atau dalam Al-Quran sudah didapat contohnya matahari, syamsun. Nah, syamsun ya matahari. Nah, itu dia muannas ghairu akil. Sedangkan qamarun bulan itu dia muzakkar ghairu akil. Jadi beda ya. Nah, kalau kita di bahasa Indonesia bulan itu menunjukkan kepada perempuan. Contohnya engkau bagaikan bulan. Nah, itu berarti perempuan. Kalau matahari itu pemimpin kan? Nah, tapi kalau di dalam bahasa Arab, syamsun itu dia muannas malah, perempuan. Bulan, nah itu dia muzakkar. Oke, yang terakhir adalah semua nama wilayah, baik nama negara, contohnya Indonesia, ibu kotanya Jakarta, kemudian provinsinya Sulawesi, pulaunya Sulawesi Selatan, Makassar, Maros, Bone, Macopa, apa jalan ini, jalan itu semuanya dia muannas. Kenapa? Karena itu memang sudah didengar langsung dari orang Arab. Tidak bisa kita ubah. Karena mereka kalau menyebut nama jalan atau nama kota ya pasti bilang contohnya Makassar. Makassar itu indah. Bahasa Arabnya bukan Makassar Jamil, tapi Makassar Jamilatun. Nah, Jamilah. Itu ya. Jadi ini kenapa kita murojaah isim berdasarkan jenis? Karena akan berkaitan dengan isim yang kedua ini. Berdasarkan jumlah. Al-ismu bin nazari ilal adadi. Oke, kita next berikutnya. Kata benda ditinjau dari jumlahnya. Sekarang kita masuk silakan slide kedua. Oke. Slide berikutnya itu ada tabel ya atau bagan. Bagan penjabaran yang akan kita bahas. Oke, berikutnya. Oke. Al-ismu bin nadhari ilal adad terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah mufrad, yang kedua adalah musanna, dan yang ketiga adalah jamak. Oke. Jadi kalau kita bilang istilahnya, kalau kemarin kan muzakkar, muannats, muzakkar itu ingat saja zakar. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Nah, itu bahasa pria dan wanita. Tapi kalau dalam bahasa ilmu nahwu, ilmu sorof atau ilmu bahasa Arab, muzakkar dan muannats. Oke ya. Oke. Ini al-ismu ini secara garis besar saya bacakan ya. Ini yang nanti kita bahas satu-satu. Al-ismu bin nazari ilal adad. Kata benda ditinjau dari jumlahnya. Terbagi menjadi 3, mufrad, tunggal, musanna, ganda, jama itu lebih dari 3. Jadi sebenarnya kalau kita dalam bahasa Indonesia kan ada namanya lebih dari 2 ya. Lebih dari 2. Nah, kalau dalam bahasa Arab dia lebih dari 3. Lebih bagus ya karena ada jama. Kenapa lebih dari 3? Karena 2 itu ada bahasa Arabnya mereka, musanna. Nah, itu ya. Oke, tidak seperti kita ya. Contohnya 2 kupu-kupu. Nah, kalau dalam bahasa Arab dia ada rumusnya. Kalau ingin menjadikan dia 2.
Nah, itu nanti kita pelajari. Oke, ada mufrad. Mufrad itu ada akil, ada gairu akil. Contohnya akil itu sudah saya sampaikan tadi, berkaitan tadi dengan jenis ya. Nama Muhammad, nah itu berarti seorang. Ya kan bisa kita artikan seorang, seekor, sebuah. Ya kan kalau orang kan seorang. Oke, Muhammad ustaz, seorang ustaz. Talibun, seorang mahasiswa, mahasiswa. Oke, kemudian yang gairu akil contohnya kitabun, sebuah buku. Madrasatun, sebuah sekolah. Filun, seekor gajah. Tidak mungkin kita bilang sebuah kan. Walaupun dia bukan buah, inilah bahasa Indonesia ya. Nah, sebuah ya, walaupun sekolah buku itu bukan buah, tapi dia disebut sebuah. Walau alam tanah, itulah bahasa Indonesia. Oke. Kemudian yang musanna, bagaimana kalau dia dijadikan musanna? Kan kata yang mufrad itu kan artinya seekor, seorang, sebuah, sebiji dan seterusnya ya. Nah, tapi bagaimana kalau musanna? Ternyata kalau musanna itu dalam bahasa Arab mudah. Nah, jadi isim itu ditambahkan ani dan ain. Nanti dipelajari ya, ada nanti. Contohnya ya, Muhammadun. Nah, kalau kita mau bilang dua orang nama Muhammad, nah, Al-Muhammadani. Tambahkan saja ani. Ya, contohnya ustazun. Dua ustaz berarti ustazani. Nanti ada rumusnya insya Allah ya. Nah, bisa satu. Oke, kemudian gairu akil contohnya kitabun, sebuah buku. Bagaimana kalau dua buah buku? Kitabani. Nah, itu ada nanti penjabarannya. Oke, kemudian jama ini terbagi menjadi tiga ya. Jama muzakkar salim, jama muannas salim, dan jama taksir. Jama muzakkar salim dan jama muannas salim punya rumus. Nah, itu nanti kita bahas. Contohnya ya, jama muzakkar salim muslimuna, mu'minuna yang sering kita bilang. Muslimina, mu'minina. Contoh doa ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, dan dalam Al-Qur'an nanti banyak kita dapatkan. Nah, apa namanya? Jama muzakkar salim. Oke, dan jama muannas salim. Sedangkan jama muannas salim diakhiri dengan atun atau atin. Contohnya muslimatun, mu'minatun, al-khadijatu, maktabatun. Oke. Ini saya tidak kasih anunya memang karena ini penjabaran secara bahasa Arab saja ya. Nanti ada bahasa Indonesia. Oke, kemudian terakhir adalah jama taksir. Jama taksir ini dia tidak punya rumus, jadi kita harus hafal. Oke, tolibun contohnya tolibun siswa. Kalau dua tolibani, tolibaini. Kalau bagaimana kalau jamaah tulabun. Ustazun satu orang, ustazani dua orang. Asatiza banyak guru lebih dari tiga. Kitabun sebuah buku. Kitabani dua buah buku. Kutubun buku-buku. Nah, beda kalau kita di Indonesia ya. Jadi kalau jama itu didobel saja. Contohnya pohon, pohon-pohon. Pintu, pintu-pintu. Kalau bahasa Arab itu dia tidak sesederhana begitu dia. Oke, tidak sederhana. Contoh kupu-kupu. Bagaimana kalau kupu-kupu? Banyak kupu-kupu. Jadinya kan bahasa Indonesia banyak kupu-kupu. Oke, itu ya. Oke, next. Kita berikutnya. Kita bahas satu-satu. Oke. Pertama, mufrad. Oke. Isim mufrad. Jadi kalau kita bilang mufrad itu tunggal atau satu. Atau bahasa kita ya. Yang anak-anak muda yang ikut akhi atau ikhwan atau apa. Itu jomblo. Nah, jombloan dan jombloati. Pokoknya tunggal. Nah, itu jomblo. Bahasa Arabnya mufrad. Contohnya, masih jomblo. Bahasa Arabnya saja. Anta mufrad. Nah, itu. Kamu jomblo. Nah, itu. Nah, kalau sudah berpasangan musanna, nah, kalau mau begitu ya, belajar bahasa Arab. Oke. Mufrad itu tunggal atau satu atau dia jomblo ya. Kita bahas supaya diingat. Oke, jadi kalau bilang mufrad itu satu saja. Oke, tidak dua, tidak lebih. Oke. Isim mufrad yaitu kata yang menunjukkan pada satu atau tunggal. Nah, itu. Yang bisa diartikan seorang kalau dia orang berakal, sebuah kalau dia benda mati, seekor kalau dia hewan dan lain-lain. Sebiji, sebutir banyak ya. Oke. Baik itu isim muzakkar, jadi dia isim mufrad ini masuk di muzakkar dan muannas. Oke, contoh ya, isim mufrad itu ada akil yang berakal. Contohnya nama orang, itu nama orang sudah ada nama laki-laki dan ada nama perempuan. Contohnya Muhammad, maka kita sudah menerka bahwasanya itu bukan dua, bukan tiga, tapi satu. Jadi kalau saya bilang siapa yang duduk di depan rumah? Muhammad. Dia Muhammad, berarti satu orang dong. Muhammad namanya. Ya, Ahmad, Khadijatu, Zainab. Jadi seorang yang bernama Muhammad, seorang yang bernama Zainab. Terus bagaimana yang kedua? Profesi. Nah, contoh kita bilang ustaz. Nah, contoh bilang tadi kan ustaz Sipo. Berarti seorang dong. Nah, kalau dua itu beda. Ustazani beda juga kalau jamak. Nah, itu ya ustaz. Berarti ustaz. Oke. Kemudian tabib. Pak dokter. Bagaimana kalau perempuan? Ustazah. Seorang guru. Nah, tabibah. Seorang ibu dokter. Nah, oke. Kemudian nama, gelar atau status. Contohnya abun. Jadi kalau kita mengatakan abun itu berarti satu orang dong. Seorang bapak. Nah, bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau jamaah? Itu nanti kita pelajari.
Kemudian akun saudara, mukminun, orang yang beriman. Bagaimana kalau dua? Bagaimana kalau jamak? Kan ada namanya surah Al-Mu'minun. Itu nanti kita pelajari atau kita latihan di nama-nama surah. Insya Allah. Kemudian kafirun. Ada namanya surah Al-Kafiruna. Itu jamak. Nanti kita bahas. Oke. Ummun uktun mu'minatun kafiratun. Jadi dia masuk ya. Muzakkar dan muannas. Masuk muzakkar dan muannas. Tidak ada lagi pembagian bilang ini muzakkar dan muannas. Intinya masuk semua. Oke. Kemudian next berikutnya. Oke, yang gairu akil. Nah, yang gairu akil saya bagi dua ya, supaya lebih memudahkan, yaitu kata atau nama benda yang diakhiri dan tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Nah, contoh ya kata benda mati ya, benda mati yang diakhiri ta, apa diakhiri tak marbutoh. Contohnya madrasatun tadi, sayyaratun, jami'atun. Nah, berarti itu sebuah sekolah, sebuah universitas, sebuah kampus, sayyaratun, sebuah mobil. Bagaimana kalau yang tidak diakhiri sama juga kitabun sebuah buku, kolamun sebuah pena, baitun sebuah rumah. Jadi bisa kita artikan itu sebuah ya, seorang atau seekor sebiji dan sebutir karena kita tahu dia mufrad tunggal. Oke, yadun sebuah tangan, kaki, rijlun, na'lun sendal. Ini saya gabungkan semua yang kita pelajari di pekan kemarin ya. Bahwasanya itu satu Jakarta. Jadi kalau saya bilang Jakarta itu sebuah kota yang bernama Jakarta. Itu. Tidak mungkin ada Jakarta di Sulawesi ya, ibu kota ya. Tidak mungkin. Jakarta cuma satu. Indonesia. Kemudian yang kedua adalah nama hewan yang baik yang diakhiri dan tidak diakhiri tamar buto. Contohnya yang diakhiri tamar buto ya bakorotun, sapi betina. Apalagi yang di dalam Al-Quran, ba'udotun, nyamuk dalam surah Al-Baqarah. Nah, kemudian ada yang tidak tamar buto, contohnya filun, gajah, namlun, semut, angkabutun, laba-laba. Jadi kalau kita artikan berarti apa? Sebuah atau seorang. Nah, seekor. Nah, itu ya. Jangan bilang seorang gajah ya, enggak mungkin ya. Nah, itu pasti orang sudah paham. Tapi begitulah cara kita menerjemahkan dalam bahasa Arab ya. Walaupun seorang dan ya, seorang atau sebuah itu tidak ditulis, tapi kita sudah paham bahwasanya ini dia seorang, seekor, sebuah, sebiji dan seterusnya. Oke, karena dia berbentuk mufrad, tunggal. Ya. Oke, saya tidak terlalu panjangkan. Intinya yang kita pelajari yang pekan kemarin itu diisi berdasarkan. Jadi semuanya itu mufrad. Belum ada yang dua. Oke, saya tidak terlalu panjangkan ya. Oke, silahkan next berikutnya. Kita masuk musanna. Next berikutnya, musanna. Oke, isim musanna atau tasniah. Oke, musanna atau tasniah dalam kurung ganda ya. Intinya ganda. Mau dia laki-laki dua, mau dua perempuan, mau satu laki-laki satu perempuan, namanya musanna. Oke, berarti sudah ada temannya ya, ada pasangan. Oke, isi musanna atau tasnya yaitu kata yang menunjukkan kepada dua, ganda, double ya. Nah, baik itu isi muzakkar, pria atau mana. Ini ada rumusnya dia. Jadi semua kata-kata yang kita pelajari di pekan kemarin kita tambahkan saja ani dan aini. Bagaimana caranya? Itu ada tata caranya ya. Oke, kita perhatikan dulu kalau ani itu ketika rofa. Rofa ini bahasa nahu ya, kita mendalam lagi nanti jadinya. Tapi ingat saja rumusnya ani dan ain itu semua kata benda di dalam bahasa Arab ini rumusnya. Tidak ada yang lain. Nah, apa perbedaan ani dan ani? Sebentar dijelaskan ya. Ani itu ketika rofa seperti mubtada. Mubtada itu isim awal kalimat dan subjek ketika jadi pelaku. Ani. Nah, kemudian ketika nasab atau jar seperti objek, nah, korban atau sebelumnya huruf jar maka dia aini. Itu kedudukannya ya. Jadi ada ani, panjang ya, ani, aini. Oke. Rumus ini berlaku itu. Rumus ini berlaku untuk semua kata benda. Kalau mau dijadikan dua. Oke, ya. Tata caranya. Oke, kita lihat tata caranya. Yang pertama adalah ambil isim mufrad muzakkar atau muannas. Terserah kita yang mana. Nah, kita ambil yang muzakkar saja, yang lebih mudah ya. Kita ambil isim mufrad. Apa tadi mufrad? Tunggal ya. Contohnya kita ambil apa tadi? Muslimun. Kita ambil muslimun. Berarti kan seorang muslim. Hah? Kalau perempuan kan muslimatun. Oke, jangan dulu yang perempuan, yang laki-laki dulu. Muslimun. Oke. Kemudian ubah huruf terakhir kan apa huruf terakhirnya muslimun mim. Itu ada susunannya di bawah. Yang nomor satu ya. Nah, ubah huruf terakhir yang asalnya tanwin, yang dommatain berubah menjadi a. Itu muslimun berubah menjadi muslimah. Ya, oke. Muslimun berubah menjadi muslimah. Jadi apa namanya? Dommatain berubah menjadi fathah a, ya. Lalu tambahkan alif. Seperti apa rumus di atas. Tambahkan alif.
Nah, kemudian tambahkan nun, ni. Nun berharokat kasroh. Atau yang di bawah. Kalau dia yang aini. Kalau yang aini berarti di muslimun tanwin dirubah menjadi i ya, fathah tetap a, lalu tambahkan ya sukun dan nun kasroh. Jadinya muslimun, muslimani, muslimaini. Oke, kita muslimun jadinya dua, muslimani, muslimaini. Jadi kita butuh ini pagi-pagi berimajinasi ya. Kita bayangkan huruf itu di huruf terakhirnya harokatnya berubah. Dommatain berubah menjadi fathah, kemudian tambahkan alif, tambahkan ni. Jadinya semua yang diakhiri dengan ni ini pasti itu musanna ya. Baik itu fiil dan isim. Baik itu kata kerja dan kata benda. Oke, nanti ada contohnya. Ada nanti khusus satu slide untuk apa contoh-contoh dalam Al-Quran. Nah, contohnya di sini. Kemudian ada catatan yang ketiga ya. Jika huruf terakhir bisa disambungkan dengan huruf alif, maka disambungkan. Contohnya tadi muslimani kan mim ketemu alif sambung ya. Coba dilihat di akhir muslimani kan. Oke. Maka disambungkan. Jika tidak bisa, maka jangan disambungkan seperti huruf alif, dal, za, ro, za, waw dengan hamzah. Contoh yang kedua. Nah, ini ada contoh yang kedua. Contohnya hadirun. Ini sering kita ucapkan ini. Hadirin dan hadirat. Ya kan? Tapi ini kalau dua ya. Hadirun, hadir. Maksudnya datang. Hadiro. Bagaimana caranya mengubah menjadi dua? Fokus di ro. Huruf terakhirnya. Kemudian tanwin ubah menjadi fathah. Jadinya hadiro. Kemudian ro ketemu alif. Apakah disambung? Kita lihat huruf-huruf yang tidak boleh disambung. Yaitu alif. Oh, berarti tidak boleh disambung. Ro ketemu alif tidak boleh disambung. Dia berpisah. Kita lihat ujungnya itu. Hadiro. Tambahkan ni. Hadironi. Ya. Kalau bagaimana kalau aini ya begitu saja. Hadirun, hadiro jadinya hadiroin. Dua orang yang datang. Ini semuanya laki-laki ya. Bagaimana kalau muannas? Ya, mudah, sama juga. Muslimatani, muslimatain. Jadi kalau ada tamar butohnya, dibuat tamar butohnya. Kalau tidak ada tamar butohnya, ya tetap dibilang. Contohnya tangan tadi kan yadun. Bagaimana kalau kedua tangan? Yadani, bayangkan dal. Yadani, yadaini. Oke. Yadani, yadaini. Bagaimana contohnya yang huruf yang lain? Contohnya jannatun, surga atau taman. Kalau dua berarti dua taman, dua surga. Jannatani, jannataini. Pintu, babani, babaini. Jadi semua berlaku. Mau muzakkar, mau muannas, semua isim berlaku untuk rumus ani dan aini. Kemudian diingat ya rumusnya ani dan aini. Ingat saja saudari kembar. Jadi kalau ada perempuan namanya Ani dan Aini. Ini kan banyak nama Indonesia ya. Nama Indonesia Ani dan Aini. Nama panggilannya Ani dan Aini. Ya. Jadi saudari kembar. Rumusnya musanna itu ni. Ingat. Di akhirannya ni. Kenapa? Karena nanti di jama itu na. Jadi ingat. Kalau ada ni ini kasroh. Berarti dia musanna. Oke. Oke. Silakan next berikutnya. Oke, persamaan dan perbedaan tadi. Ini saya menjelaskan. Persamaan dan perbedaan ani dan aini, yang persamaannya adalah sama artinya. Nah, jadi kalau saya bilang tadi muslimani, muslimaini sama artinya dua orang muslim laki-laki. Tidak ada perbedaan. Sama. Apa perbedaannya? Kedudukannya atau statusnya pada suatu kalimat. Apakah sebagai mubtada, isim di awal kalimat, ataukah subjek, pelaku, ataukah objek korban. Itu tadi ya ani dan ain ada tadi ketika rofa itu dan lain sebagainya. Ini kalau mendalam ya, tapi ingat saja bahwasanya persamaannya adalah artinya sama tapi kedudukannya yang berbeda di dalam bahasa Arab. Oke. Catatan. Nah, catatannya jika kesulitan atau kita kesulitan dengan istilah musanna yang bisa saja salah ucap menjadi muannas wanita, maka pakai istilah tasniyah. Jadi ini, mohon maaf ya, ini karena sudah ngajar di pesantren juga, jadi kadang itu anak-anak santri dan santriwati tidak bisa membedakan yang mana muannas, yang mana musanna, karena hampir sama. Itu kan muannas, musanna. Muannas itu perempuan, musanna itu dua. Ya, itu maksudnya. Jadi kalau kita susah bilang musanna, mau bilang musanna jadinya keluar muannas, mendingan kita bilang tasniahnya pakai ta. Jadi mufrad, tasniah, jama'. Nah, itu. Tapi kalau lancar ya enggak masalah karena biasa memang kita kan bukan native speakernya bahasa Arab ya karena kita kan orang Indonesia. Tapi orang yang rajin baca Quran insya Allah dimudahkan lisannya itu untuk mengucapkan bahasa Arab insya Allah. Oke, jadi kalau kita kesulitan bilang saja tasniyah. Tapi kalau tidak sulit ya enggak masalah musanna.
Tapi ingat, musanna itu dua, muannas itu perempuan atau wanita. Oke. Kemudian catatan yang kedua, khusus untuk nama orang maka wajib ditambahkan alif lam. Khusus untuk nama orang maka wajib ditambahkan alif lam ketika dimusannakan atau ketika dijadikan dua. Adapun selainnya bisa diadakan. Maksudnya selain nama ya tidak masalah. Mau diadakan, mau ditiadakan, tidak apa-apa. Oke, contohnya ya, Muhammadun. Ketika kita menjadikan dua, jadi kalau nanti ditanya, coba jadikan Ahmadu. Nah, jadi dua, berarti Al-Ahmadani. Tidak boleh langsung Ahmadani. Kenapa? Karena itu kewajiban. Nah, kaidahnya bahasa Arab. Jadi Muhammadun jadinya Al-Muhammadani. Apakah salah kalau saya bilang Muhammadani? Ya salah dari segi kaidah, tapi benar dari segi pelajaran dulu karena masih dasar. Tapi kalau sudah mahir maka akan disalahkan. Jadi memang dalam bahasa Arab itu ada 3 tingkatan ya. Dan nanti tingkat akhirnya itu adalah mahir. Oke, jadi tidak ditolerir lagi. Tapi kalau masih dasar ya masih ditolerir kalau bilang Muhammadan. Contohnya lagi Ahmad. Ahmad kan seorang yang bernama Ahmad. Bagaimana kalau dua nama Ahmad? Kan banyak nama Ahmad di Indonesia. Nah, jadinya Al-Ahmadani. Nah, kalau Indonesia kan jadinya Ahmad Dhani. Ini kan ada artis kan, Ahmad Dhani. Nah, itu kan berarti dua orang yang bernama Ahmad. Oke, ya. Oke, Al-Muhammadaini. Oke. Kemudian contohnya perempuan Khadijah tuh. Nah, bagaimana kalau dua? Al-Khadijatani, Al-Khadijatain. Jadi ini khusus untuk nama. Nah, tapi kalau bukan untuk nama ya boleh pakai alif lam, boleh juga tidak. Contohnya mudarrisun itu dosen. Ya, kita mau bilang dua guru dosen, berarti dua guru atau dua dosen. Nah, maka dibilang yang tidak pakai alif lam mudarrisani, mudarrisaini. Mau pakai alif lam itu saya bilang sama dengan saya tulis al mudarrisani, al mudarrisaini. Kalau ditanya apa perbedaannya, apa persamaannya? Sama artinya dua guru atau dua dosen, tapi kedudukannya yang berbeda. Satu sebagai subjek pelaku, satu sebagai objek korban. Oke. Kemudian ada juga kesalahan penulisan. Ini kan kita tidak menulis ya, cuma lisan saja. Kita mendengar istimak namanya, menyimak. Jadi kesalahan penulisan dalam bahasa Arab itu banyak ya. Karena kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu kita hati-hati dalam 3 hal. Nah, yang pertama itu harokat. Salah harokat, salah arti. Atau tidak ada artinya sama sekali. Kemudian huruf. Salah huruf, maka salah artinya atau tidak ada artinya sama sekali. Yang ketiga adalah panjang pendek. Nah, panjang pendek dalam bahasa Arab itu berbahaya. Bisa saja mengubah arti atau tidak ada artinya sama sekali. Makanya kesalahan penulisan, contohnya penulisannya, contohnya madrasatun. Nah, tulisnya madrasatani. Tulisannya apa namanya? Bacaannya memang benar, ucapannya memang benar, tapi tulisannya salah. Itu saya silang ya, warna merah. Yang benar adalah ta itu disambung dengan alif. Jadinya madrasatani, dua buah sekolah atau dua sekolah. Babun pintu. Bagaimana cara penulisan yang salah itu? Ba dengan alif dia pisah, padahal bisa bersambung. Nah, jadi kalau yang bisa disambung, sambung ki. Ya, babani. Itu. Babani. Nah, itu tulisan yang benar. Babani. Oke, itu ya. Jadi untuk masalah musanna ini kita ingat saja rumusnya tadi apa? Ani dengan aini. Kalau masih apa namanya bingung atau masih apa namanya stres itu tadi dengan penjabarannya, kita ingat saja. Jadi setiap kata benda kalau mau dijadikan dua, kita tambahkan saja ani dan aini. Nah, bagaimana tata caranya? Kita lihat saja, perhatikan nanti di slide-nya ya. Oke, di apa namanya diambil muzakkarnya kok atau muannasnya kemudian akan di akhir kemudian sambungkan dengan alif. Kalau bisa disambung, kalau tidak bisa disambung jangan disambung. Jadinya nanti terbaca ani dengan aini. Seperti babani, kan dua buah pintu. Madrasatani, dua buah sekolah. Next, berikutnya. Oke, berikutnya silakan. Ya. Oke, sekarang kita masuk jamak. Jamak, isim jamak atau lebih dari 3 ya. Oke. Isim jamak terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah jamak salim. Jamak salim apa itu? Yaitu jamak yang mempunyai rumus kiasi. Ada 2. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim dan yang kedua adalah jamak muannas salim. Oke, jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Pasti masih ingat kan muzakkar dan muannas? Berarti jamak itu lebih dari 3. Muzakkar itu laki-laki, salim itu punya rumus. Jadi kalau mau diartikan ya kata yang lebih dari 3 yang menunjukkan laki-laki yang punya rumus itu paling mudah diterjemahkan. Berarti kalau jamak muannas salim kata yang lebih dari 3 yang menunjukkan perempuan, nah, punya rumus. Salim itu beraturan atau punya rumus.
Oke, kemudian yang kedua adalah jama' taksir, yaitu jama' yang tidak memiliki rumus atau dalam kurung jama' banyak di kata ghairu akil atau yang tidak berakal daripada kata yang berakal. Jadi sebaliknya ya, jama' taksir lebih banyak ke kata yang ghairu akil, tidak berakal seperti tadi benda mati dan hewan. Nah, benda mati dan hewan daripada yang berakal, nama orang atau profesi. Ada juga, masing-masing ada, tapi porsinya beda masing-masing. Nah, oke, jama' muzakkar salim, jama' muannas salim, porsinya itu lebih banyak yang berakal. Kalau jama' taksir, porsinya lebih banyak benda mati atau hewan. Oke, apakah ada jama' muzakkar salim yang tidak berakal? Ada juga, tapi sedikit. Jama' muannas salim juga sedikit. Jama' taksir yang berakal juga sedikit. Yang paling banyak sesuai dengan porsinya masing-masing. Itu ya. Oke, jama' muzakkar salim, jadi kalau saya bilang jama' muzakkar salim dan jama' muannas salim berarti dia berkaitan dengan yang berakal. Kalau jama' taksir berarti tidak berkaitan. Oke, berarti berkaitan dengan yang lebih ke yang tidak berakal. Oke, next berikutnya. Nah, ini penjabarannya masing-masing jama' muzakkar salim ya. Oke, yang pertama jama' muzakkar salim. Jama' muzakkar salim yaitu kata yang lebih dari 3 yang menunjukkan laki-laki yang beraturan atau memiliki rumus atau bahasa Arabnya kiasi. Disebut salim, ini. Disebut salim, kenapa disebut salim? Karena selamat dari terpecah taksir tadi. Nah itu. Taksir atau disebut juga beraturan. Jadi kata yang lebih dari 3 yang menunjukkan pada laki-laki yang beraturan atau memiliki rumus. Apa rumusnya? Ini mudah-mudahan masih ingat tadi ya. Kalau yang 2 itu ani dan ain itu semua rumus, mau laki-laki dan perempuan. Tapi kalau jama' muzakkar salim ya untuk laki-laki saja, yaitu una dan ina. Ini saudari kembar lagi. Saudari kembar ya, perempuan dua-duanya ini dan nama laki-laki. Una dan ina. Ini banyak jadi nama panggilan di Indonesia ya. Una dan ina. Oke. Apa perbedaan una dan ina? Itu nanti ada penjelasannya, tapi sudah dijelaskan juga di di bawahnya. Itu una itu ketika rofa seperti mubtada atau menjadi pelaku subjek. Kalau ina itu ketika nasab, ketika jadi objek atau masuk huruf jar ya. Nah, ketika jadi objek atau masuk huruf jar. Oke. Una dan ina. Oke, jadi sudah ada 2 rumus. Yang pertama tadi ani dan aini, sekarang una dan ina. Tata caranya hampir sama dengan musanna tadi. Yang pertama ambil isim mufrad muzakkar akilnya. Nah, karena kan ini jama' muzakkar salim kan condongnya ke akil, berakal. Oke. Jadi contohnya kita ambil tadi muslimun. Nah, itu ada contohnya di bawah juga nomor 1 kita ulang-ulang. Tapi ini jama' ya. Muslimun. Oke, apa yang diubah lagi? Fokus di huruf terakhir mim. Nah, ubah huruf terakhir yang asalnya tanwin domatain berubah menjadi u atau i. Ini kalau dia jadi muslimuna berarti didomakan kan? Nah, kalau dia mau jadi muslimina berarti dikasrohkan mimnya. Itu maksudnya u itu doma, i itu kasroh. Lalu tambahkan waw sukun. Nah, dan nun fathah berarti muslimun itu nomor 1 ya. Muslimun kemudian muslimu. Nah, jadi doma kemudian tambahkan waw dengan nun fathah jadinya muslimuna. Bagaimana kalau jadi muslimina? Nah, kalau dia dikasrohkan berarti muslimina. Jadi kalau kita hafalkan muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina, hadiruna, hadirina. Itu biasa kita bilang kan para hadirin dan hadirat. Nah, hadirat itu jama' muannas salim. Secara tidak langsung sebenarnya kita berbahasa Arab. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat. Nah itu, mukminin dan mukminat. Itu sebenarnya jama' muzakkar salim dan jama' muannas salim. Oke, hadirun. Nah, kita lihat hadiruna, hadirina. Para hadirin yang datang. Hadara artinya datang ya. Oke. Jika huruf terakhir bisa disambungkan dengan huruf waw atau ya, maka disambungkan. Jika tidak bisa, maka jangan disambungkan seperti huruf ro tadi ya itu. Nomor 1 itu kan yang bisa disambungkan mim ketemu waw, mim ketemu ya. Nah, sedangkan ro ketemu waw, ro ketemu ya itu tidak bisa. Maka dia berpisah. Kita lihat tulisannya hadiruna,
hadirin. Jadi jangan di ya. Jadi muslimuna muslimina. Insya Allah banyak dalam Al-Quran ini. Dalam surat Taubah ada, dalam surat Al-Ahzab ada. Surat Tahrim juga ada. Oke. Insya Allah. Oke. Semuanya hampir surah ada. Oke. Silakan lanjut. Next berikutnya. Saya tidak terlalu panjangkan. Oke. Persamaan dan perbedaan. Oke. Una dan ina. Oke. Persamaannya sama. Selalu begini ya. Ini saya ulang kembali supaya nanti kan mungkin murojaah. Lihatnya kan di download. Persamaannya dari itu sama artinya. Jadi kalau saya bilang apa artinya muslimuna dan muslimina? Ya sama, para muslim, laki-laki muslim. Apa artinya hadiruna hadirina? Ya para laki-laki yang datang. Para ya, karena lebih dari tiga. Oke, kemudian apalagi kalau saya bilang mukminun, mukminina, mukminuna, mukminina sama. Semua laki-laki yang beriman atau para laki-laki yang beriman sama semua. Yang perbedaannya adalah kedudukannya. Ada yang jadi subjek, pelaku, dan ada yang jadi objek, korban. Oke, catatannya sama seperti di awal, seperti yang dijelaskan di awal bahwa jamak muzakkar salim lebih banyak ke kata yang berakal. Seperti nama orang, profesi, gelar, atau status dan sifat. Sedikit sekali yang gairu akil yang tidak berakal seperti bilangan puluhan. Nah, ini bilangan puluhan saja ini. Di bilangan puluhan dan di dalam surah Al-Fatihah nanti. Dalam surah Al-Fatihah juga ada jamak muzakkar salim tidak berakal. Oke, contohnya 20. Nah, ini saya tidak tulis lagi bahasa Indonesianya karena sesuai dengan di dalam kurung ya. 20 itu isruna, isrina. Itu jamak muzakkar salim juga, tapi tidak berakal karena puluhan. Oke, 30. Salasuna, salasina. 30 ya. Kemudian 40. Arbauna, arba'ina. Kalau pernah dengar mungkin arbaun, hadis arba'in. Nah, ini dia bahasa Arabnya. 40. Walaupun bukan isinya 40 ya, 42, ada yang sampai 50. Tapi dia dikenal dengan hadis arba'in. Nah, inilah asal katanya arba'in itu adalah jamak muzakkar salim ghairu akil. Ya. Nah, hadis arba'in dari An-Nawawi rahimahullah taala. Oke, 40 hadis dari Al-Imam Nawawi. Oke, kemudian tis'una tis'ina. Nah, ini kalau pernah dapat hadisnya lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah mempunyai inna lillahi sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Man ahsaha sadaqalal jannah. Barang siapa yang mentadaburi namanya, maka dia masuk surga. Menghafalnya, mentadaburinya, dan lain sebagainya, maka dia mempelajari nama-nama Allah, maka dia masuk surga. Tis'un. Tis'una ya. Tis'atun wa tis'una. 90. Oke, jadi apa alif Una khamsina 60 60 situna sitina 70 sabuna sab'ina 80 samanuna samanina 90 tisuna tisina. Jadi 90 saja, puluhan saja dia. Dari 20 sampai 99. Oke, khusus untuk nama orang, maka wajib juga ditambahkan alif lam ketika dijamakkan. Adapun selainnya bisa diadakan atau ditiadakan. Maksudnya bisa diadakan alif lamnya atau juga tidak. Contohnya ini Muhammadun. Nah, kita mau bilang kan nama Muhammad banyak di Indonesia. Atau saya pernah baca juga nama yang paling banyak dipakai di seluruh dunia adalah nama Muhammad. Nama Muhammad. Oke, maka ketika kita memanggil tiga orang nama Muhammad atau lebih dari tiga, maka kita bilang Al Muhammaduna atau Al Muhammadina. Kenapa pakai al? Karena wajib untuk nama. Oke, sedangkan kalau bukan untuk nama profesi kah, sifat kah, apa dan lain sebagainya, maka tidak wajib untuk pakai al. Contohnya mudarrisun, guru ya atau dosen. Bagaimana kalau jamaknya? Mudarrisuna, mudarrisina. Para guru, para dosen. Ya. Itu yang tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, sampingnya al-mudarrisuna, al-mudarrisina. Sama artinya, tapi beda kedudukan. Apa artinya? Para guru, para dosen laki-laki. Dan ini berkaitan dengan laki-laki ya, jamak kata salim. Oke. Mudah-mudahan. Jadi saya ringkas dulu ya. Nah, kalau tadi musanna itu ani dan aini. Kalau jamak muzakkar salim una dan ina. Itu saja intinya sebenarnya. Rumus. Ani, aini, una, nina. Oke. Next berikutnya. Berikutnya jamak muannas salim. Oke, jamak muannas salim. Nah, ini perbedaannya tadi cuma laki-laki dirubah menjadi perempuan ya. Jadi apa? Kata yang lebih dari tiga yang menunjukkan kepada perempuan yang beraturan atau memiliki rumus. Disebut salim ya karena sama tadi selamat dari pecah atau bagaimana kan kalau pecah? Kalau pecah kan tidak beraturan, makanya dibilang salim. Nah, kalau pecah itu namanya jamak taksir yang ketiga nanti. Jamak yang tidak beraturan, kadang menambah, kadang mengurang dan oke.
Nah, apa rumusnya? Nah, ini ada 3 rumus sekarang. Atun, nama perempuan lagi, saudari kembar. Atun, atin. Panjangkan ya, karena A-nya 2. Atun, atin. Oke, jadi yang pertama, ani, aini. Yang kedua, jamak muzakkar salim. Una, ina. Yang ketiga, atun, atin. Cuma 6 ini saja kata ini. Jadi 3 rumus. Kemudian diingat ya, jangan terbalik-balik. Ingat musanna itu ni. Kalau jamak muzakkar salim, nah. Itu biasanya mohon maaf ya. Karena ini banyak pengalaman saya ajar terbalik-balik. Jadi mudah-mudahan sebentar tidak ada. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Oke, atun dan atin. Kapan itu atun? Nah, itu atun itu ketika dia jadi mubtada atau subjek pelaku. Kapan dia atin? Ketika dia menjadi objek atau masuk huruf jar. Oke, tata caranya ini sudah lengkap semua tata caranya bagaimana cara mengubahnya. Ambil isim mufrad muzakkar akilnya. Jadi lebih bagus diambil isim mufrad muzakkar akil. Oke, contohnya kita mau ubah menjadi jamak untuk perempuan ya. Contohnya muslimun. Nah, itu nomor 1 kita lihat. Muslimun. Kemudian ubah huruf terakhir yang asalnya tanwin menjadi a. Jadi muslimun jadinya muslimah. Muslimah ya, mim, ha, fathah. Lalu tambahkan alif dan tak terbuka. Jadinya atun. Seperti rumus tadi. Muslimatun. Jadi kalau dapat muslimatun maka dapat juga tin. Sebenarnya karena cuma berubah harokatnya. Dari domatain berubah menjadi kasrotain. Jadi dibaca apa? Muslimatun, muslimatin. Mu'minatun, mu'minatin. Ini juga saya selalu ulang-ulang. Jika huruf terakhirnya bisa disambung, contohnya muslimun ya, mim, hadirun itu ro, nah, maka disambung dengan alif. Tapi kalau tidak bisa disambung, jangan menyambungkan. Contohnya ro ketemu alif. Boleh. Hadirun, hadirun, kemudian hadiro jadinya hadiratun, hadiratin. Makanya sempurnalah bahasa Indonesia ya. Para hadirin dan hadirat. Para muslimin dan muslimat. Dia pakai jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Secara tidak langsung kita sudah berbahasa Arab. Ya. Hadirat. Jadi kalau kita dapatkan alif dengan ta ini berarti dipastikan dia jamak muannas salim. Tinggal kita tentukan apa dia berakal atau tidak berakal. Karena kalau yang tidak berakal itu sedikit. Yang paling banyak adalah yang gairu apa yang berakal daripada yang tidak berakal. Ya, jadi muslimun, muslimah berubah menjadi muslimah, kemudian muslimatun. Ya. Oke, sebentar kita murojaah, kita ngulang. Nah, ini yang penting kita sudah tahu rumusnya dulu, ya. Jamak apa tadi? Musanna, ani dan aini, kemudian jamak muzakkar salim una dan ina, jamak muannas salim atun dan atun. Saya kira para peserta ikhwan dan akhwat hari ini ya pasti mudah ya menghafalnya karena ini nama-nama yang sering kita dapatkan di Indonesia. Nama-nama yang kita sering. Dan ingat nama perempuan semua rumusnya. Ani, Aini. Ibaratnya saudari kembar 6 ya. Saudari kembar bertiga ya. 3 kembar. Berarti Ani, Aini. Temannya. Kemudian Una dan Ina. Kemudian Atun dan Atin. Itu saja. Itu enaknya diingat. Ya. Nanti kita murojaah. Sama-sama kita baca bersama-sama. Oke. Kemudian next berikutnya. Oke, persamaan dan perbedaan. Nah, oke, sama seperti tadi. Persamaannya sama artinya, sama terjemahannya. Yaitu kalau saya bilang muslimatun para muslimah, hadiratun hadiratin para hadirin yang perempuan. Hadirat ya, hadirin dan hadirat. Oke, kedudukannya apa perbedaannya? Ya, kedudukannya sama semua itu. Jadi walaupun dia beda ya, tapi apa sama artinya. Oke, kedudukannya saja. Oke, catatannya seperti yang jelaskan di awal ini saya ulang lagi. Jama muannas salim itu lebih banyak ke yang berakal daripada yang tidak berakal. Contoh yang benda mati ya, yang tidak berakal. Yang jama muannas salim juga tapi tidak berakal. Contohnya maktabatun, perpus. Nah, maka jamaknya maktabatun, maktabatin. Ya, sayyaratun mobil, maka sayyaratun, sayyaratin. Sedikit ini ya. Kemudian hammamun, kamar mandi. Hammamatun, hammamatin. Hammam. Oke, kemudian berikutnya khusus untuk nama orang maka wajib ditambahkan alif lam. Nah, ini juga selalu diulang-ulang ya. Jadi kalau dia musanna dan jama maka dia ditambahkan al. Contohnya Maryamu. Kita kan nama Maryam banyak, ada Maria, Maria, apakah Mari dan seterusnya atau Maryam, Maryam. Nah, dan intinya sama semua asal katanya dari kata Maryam. Oke, bagaimana kalau jamak kita panggil nama 3, ada teman kita namanya Maryam 3 orang. Nah, maka caranya al-Maryamatu.
Al-Maryamati. Pakai al. Karena masih ingat alif lam dan tanwin tidak boleh ketemu dalam satu kata. Al-Maryamatun. Oke, bagaimana kalau yang ada tamar butonya? Ya tamar butonya diubah menjadi tamar tuha. Contohnya Aisyah tuh. Nama Aisyah kan banyak. Luar biasa nama Aisyah, Khadijah, Fatimah banyak di Indonesia. Karena kita kan mayoritas muslim. Aisyah, maka kalau bagaimana kalau banyak Aisyah lebih dari 3 atau 100 nama Aisyah di kampus, maka Al-Aisyah tuh. Jadi tak terbatas ya. Jama ini tak terbatas, bukan saja 3 tapi tak terbatas. Jadi kalau saya bilang Al-Aisyah itu semua tak terbatas dari 3 sampai tak terbatas. Al-Aisyah. Kemudian kalau para bu guru, mudarrisatun, mudarrisatin atau pakai alif lam, al mudarrisatu, al mudarrisatin boleh. Karena dia profesi bukan dia nama. Oke, bagaimana kalau sifat jamilatun? Nah, ini jamilatun. Yang cantik, bagus, baik atau indah selesai. Nah, jamaknya jamilatun, jamilatin. Oke, ini yang saya kasih bold. Nah, di bawah ini kita perhatikan baik-baik. Semua nama orang, profesi, serta sifat bagi perempuan yang berakal maka pasti masuk jamak muannas salim. Jadi jangan ragu. Kalau kita contoh kita disuruh untuk contohnya coba ubah mukminatun menjadi jamak muannas salim. Berarti jadi jamak muannas salim dia. Mukminatun berarti mukminatun, ustazatun, ustazatun. Tidak ada lagi dia jamak muzakkar salim dan jamak taksir. Dia dipastikan masuk ke jamak muannas salim. Jadi semua satu orang perempuan ubah menjadi tambahkan al kalau nama orang, kemudian ubah jadi atu dan ati, ya. Oke, saya kira itu dulu. Nah, nanti jama taksir, kalau umpamanya masih ada waktu ya kita lanjut. Oke, kita murojaah dulu kembali. Nah, kita murojaah, ya, kita latihan atau langsung latihan. Coba dibuka latihan. Coba buka latihan, latihan pertama. Latihan di mana ya? Apa? Di slide berapa ini? Dulu. Yang dari Al-Quran. Contoh dari Al-Quran. Kita langsung dari Al-Quran supaya lebih mudah ya. Oke, silakan slide 17 coba. Beberapa contoh dalam Al-Quran. Coba dibuka surah ini. Kriteria, jangan nih. Kalau kriteria pasangan ideal ini dia apa namanya perempuan semua ya. Oke, bisa mungkin dibuka mushafnya di dalam surah Al-Ahzab ini 35. Jadi laki-laki dan perempuan. Oke, silakan dibuka mushafnya surah Al-Ahzab ayat 35. Jama muzakkar salim dan jama muannas salim berdekatan. 10 orang yang mendapat ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Akan dibuka. Oke, langsung atau nanti kalau umpamanya tidak cukup ya jamaah taksir kita atau kalau cukup kita lanjut ke jamaah taksir Allah. Karena panjang kalau jamaah taksir masalahnya. Tidak dapat surah Al-Ahzab? Oke, mungkin admin bisa baca dulu. Silakan tafadhol surah Al-Ahzab saja ayat 35 ta'awuz basmalah silakan. MC-nya mungkin bisa baca. Oke, silakan ayat Al-Ahzab ayat 35. A'udzu billahi Akhinas minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Alhamdulillah. Kita perhatikan di kata pertama. Innal muslimina. Inna itu sesungguhnya ya. Al muslimin apa? Jamak muzakkar salim.
Oke, coba dibuka tadi jamak muzakkar salim una dan ina kan? Ina. Nah, kenapa? Karena dia jadi kalau kita bilang ya jadi apa namanya? Dia masuknya huruf inna ya. Ini di nahwu. Oke, tapi intinya dia nah, coba dilihat una dan ina jamak muzakkar salim. Oke, itu ya. Samaannya ya. Muslimuna, muslimina. Oke, mu'minuna, mu'minin. Oke, sekarang wal muslimati jamak muzakkar salim. Muslimatu wal muslimati. Jadi bisa kita mengartikannya sekarang. Sesungguhnya para lelaki muslim dan para wanita muslimah. Bisa. Oke. Wal mu'minina wal mu'minat. Yang kedua, kriteria kedua. Kan ada 10 toh? Nah, yang kriteria pertama itu dia harus muslim. Jadi kalau mau dapat surganya Allah, ampunannya Allah, yang pertama kriterianya muslim dulu. Setelah muslim apa? Mu'minina. Dan wal mu'minin asal katanya apa? Mu'minuna. Al mu'minati asal katanya al mu'minatu. Dan ini pakai alif lam ya, jadi tidak tanwin. Oke. Al-mu'minin tahu tidak? Oke, orang yang beriman. Jadi dan para lelaki yang beriman dan para perempuan yang beriman. Oke, sudah dua kriteria. Oke, kemudian wal qanitina dari kata qanituna. Wal qanitati. Nah, wal qanitati dan asal katanya al qanitatu. Apa artinya qanitin? Ada namanya qanitah. Mungkin ada di sini anaknya atau apa pernah temannya namanya qanitah berarti taat. Nah, kalau laki-laki qanit, Muhammad qanit. Qanit itu artinya taat. Berarti qanitina, berarti apa artinya? Wal qanitina wal qanitat. Apa artinya? Berarti para lelaki yang taat dan para perempuan yang taat. Tiga. Kemudian wasadiqina, asal katanya as-sadiquna. Kemudian as-sadiqati, asal katanya as-sadiqatu. Apa artinya as-sadiqina? Jujur. Nah, dan para lelaki yang jujur dan para perempuan yang jujur. Nah, itu jadi jujur ya. Jadi setelah kita muslim, mukmin, taat, nah, maka kita harus jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian wasobirina. Nah, wasobirina pasti tahu artinya lah. Nah, sobirun asal katanya sobiruna, sobirina. Oke, kemudian kalau perempuan sobiratun jadinya as-sobiratu as-sobiratu. Berarti perempuan yang sabar. Berarti sabar. Dan para lelaki yang sabar dan para perempuan yang sabar. Jadi setelah kita beriman dan berislam, maka kita akan diuji, maka kita harus bersabar. Ini urutannya. Kemudian wal khashiina wal khashiat. Jadi kata khusyuk. Apa artinya khusyuk? Tenang. Nah, wal khashiin, dia tenang. Dia tidak susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Nah, itu. Hatinya itu kalau iri, selalu iri, dengki dan lain sebagainya. Ini tenang saja. Dia mau apa, ini apa, ada masalah. Yang penting kita sudah berdakwah, sudah kita syukuri apa yang ada. Tidak usah iri hati, dengki dan lain-lain. Wal khasyiina. Dan para lelaki yang khusyuk tenang. Wal khasyiyah dan perempuan juga yang tidak, mohon maaf, yang tidak suka menggosip. Nah ini kena ini al khasyiyah. Tenang dia. Maksudnya dia tidak iri, dengki dan lain sebagainya. Oke, kemudian apa lagi? Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Mutasaddiqun asal katanya dari kata sodakoh. Dari kata sodakoh. Sodak. Ya, apa artinya? Para lelaki yang suka bersedekah dan para perempuan yang suka bersedekah. Ya. Wassaimuna wassaimina wassaimat. As-saim berapa ya dari kata soma. Dan para lelaki yang suka berpuasa. Apakah puasa wajib dan puasa sunnah dan perempuan wassaimat wal hafizina, ini hati-hati di zaman yang penuh fitnah ini, kita hati-hati di ayat yang ini. Wal hafizina furujahum wal hafizat, yang menjaga kemaluannya, yang menjaga kehormatannya, baik itu dia laki-laki dan perempuan. Wal hafizat, bukan hafiz Quran ya, hafiz ini furujahum. Furujahum itu mohon maaf kemaluan. Coba baca terjemahannya. Jadi orang yang tidak berzina, yang tidak selingkuh, mohon maaf tidak pacaran. Nah, ini semua kena. Wadzakir, dan terakhir apa? Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Dan orang-orang atau para pria yang selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Katsira itu selalu banyak. Dan perempuan juga begitu, yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia lupa, dia ucapkan ini, tatkala dia bersyukur, dia ucapkan alhamdulillah. Ya, intinya kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang baik. Al-kalimut thayyib, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, dan seterusnya. La haula wa la quwata illa billah.
Apa 10 orang ini yang dia dapat? A'addallahu lahum. Maka Allah menyiapkan, ada itu menyiapkan lahum kepada mereka maghfirah, ampunan, diampuni seluruh dosa-dosanya. Wa ajran azima, dan pahala yang sangat besar yaitu surga. Jadi bisa ya. Jadi surah Al-Ahzab ini di ayat berapa? Surah Al-Ahzab ayat 35 itu menjelaskan tentang 10 kriteria orang-orang yang baik laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada pemisahannya, laki-laki dan perempuan ini jelas. Biasanya di ayat-ayat lain laki-laki saja. Karena domir laki-laki itu berarti domir juga itu perempuan. Kalau ini sudah jelas disebut perempuan juga. Jadi apa lagi? Jangan menganggap bahwasanya perempuan itu begini-begini saja, enggak. Perempuan dituntut untuk muslimah, mukminah, qanitah, shadiqah, sabirah, khasyiat dan seterusnya. Sampai 10 kriteria tersebut. Ya. Jadi inilah laki-laki jama' muzakkar salim dan jama' muannas salim dalam surah Al-Ahzab. Tapi dia dalam bentuk objek atau dia dalam bentuk apa namanya? Isim ini ya. Jadi saya tidak terpanjang. Oke, kemudian karena ada pertanyaan, kalau jama' taksir kayaknya agak, atau mau dilanjut jama' taksir gimana? Jama' taksir ini masih ada waktu ya. Kalau begitu kita lanjut jama' taksir, jama' yang terakhir. Silakan di slide yang ke-12. Di slide yang ke-12. Oke, jama' taksir ya. Oke, yang ketiga ini adalah jama' taksir. Nah, jama' taksir ini diserap oleh bahasa Indonesia. Oke. Latihan, bagaimana ini? Saya lanjut atau kita latihan? Kita lanjut atau latihan? Bagaimana moderator? Saya anukan karena saya sebenarnya harus lebih banyak latihan ini. Karena Yes. jangan sampai, karena begini, bahasa itu harus lebih banyak praktek daripada teori. Nah, itu praktek daripada teori. Bagaimana kita belajar bahasa baru kita pasif? Tidak bisa. Tidak akan jalan ini bahasa. Oke, jadi saya maunya dalam ini setengah jam ini kita latihan saja. Semua yang hadir ini apa namanya? Semua yang hadir ini saya harap para ikhwan dan akhwat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mohon untuk apa namanya? Mengikut untuk ikut latihan, karena pembahasan ini sudah apa namanya mau sampai nanti di ismud domir, dan ini kan berkaitan dengan jenis dan jumlah. Kalau kita tidak paham jenis dan jumlah, maka akan sia-sia nanti kita terus ujung-ujungnya dilupa atau tidak dipaham. Oke. Jadi jamaah taksir ini kita bagaimana keputusannya moderator? Kita pending atau kita latihan saja? Kita latihan saya dulu Ustaz, supaya Latihan saja. Jadi jamaah taksir kita pending dulu ya. Oke. Oke, jama' taksir itu ingat saja, saya kasih secara garis besar. Jama' taksir itu diserap oleh bahasa Indonesia kayak taksir, tapi taksir dalam bahasa Indonesia itu serapannya salah. Nah, taksir itu mengira. Yang kedua menyukai. Mengira, contohnya kita menaksir barang. Ya kan kita pergi contohnya di warung. Nah, atau kita beli beras, kita tidak ada harganya, oh kita taksir atau kita menaksir itu harganya sekian-sekian. Ya. Sekian-sekian. Sedangkan ada juga merayu. Contohnya saya menaksir seorang cewek. Nah, itu menaksir juga. Jadi asal katanya ada kata itu. Taksir. Jadi serapan dari bahasa Arab ya, tapi maknanya berbeda. Ada yang berkaitan dengan timbangan, ada yang berkaitan dengan wanita. Oke, menaksir. Tapi taksir artinya pecah. Oke, kita latihan saja. Silakan dibuka latihan yang pertama. Atau dalam Al-Quran bisa. Dalam Al-Quran saya tadi seperti di slide ini, slide setelahnya ini ya kalau nggak salah. Mana itu yang latihan dari Al-Quran tadi? Oke, ini beberapa contoh dalam Al-Quran. Oke. Ini ya, saya bacakan yang jamak dulu, yang jamak muzakkar salim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kafirun itu jamak muzakkar salim. Itu saya tulis. Kalau ada jim itu berarti menandakan jamak ya, singkatan dari jamak itu jim. Nah, itu kan al-kafiruna ayat 1, kafirun itu mufrad. Kalau dua bagaimana? Fokus di ro, kafironi, kafiroini. Oke, kenapa saya tidak tulis dua? Karena memang sudah itu. Kafirun. Jamaknya kafiruna, kafirina. Tapi yang ditulis dalam Al-Quran kan kafiruna. Kenapa? Karena dia jadi subjek. Karena dia jadi subjek pelaku. Oke, ya. Contoh yang apa namanya? Yang jamak muannas salim. Surah Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Nah, kita perhatikan an-nafatsat. An-nafasat kita perhatikan kalau terjemahnya itu wanita-wanita penyihir.
Nah, wanita-wanita penyihir. Jadi zaman dulu memang sudah penyihir itu rata-rata wanita, ya. An-nafasati. Nah, itu dia apa cirinya itu? An-nafasat. Kenapa dia kasroh? Karena ada min. Nah, kan muslimatun muslimatin. Oke. Kemudian contoh yang dua, nah, yang dua dalam surah Ar-Rahman. Nah, ini mungkin yang sering baca surah Ar-Rahman 2 kali diulang ya, Ar-Rahman. Tapi satu saya tulis ayat 50. Fihima ainani tajriyan, ya kan? Fihima ainani tajriyan. Asalnya apa? Ainun mata. Kalau dua ainani ainaini, jamaknya uyunun. Nah, yang ditulis di situ ainani. Berarti apa? Dua mata. Tapi mata di situ bukan mata manusia ya, mata air maksudnya. Nah, jadi apa artinya? Di dalam kedua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Tajrian itu artinya mengalir. Enak kan kalau kita paham bahasa Arab itu ainani. Oh, ainani itu dua. Tapi mata ini bukan mata manusia, tapi mata air karena berkaitan dengan sungai di surga. Airnya. Oke, contoh lagi yang lain. Al-Balad ayat 8 dan 9 terakhir ini karena jamak taksir kan belum dipelajari. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kita perhatikan. Ainain. Tadi kan ainani. Ketika jadi objek subjek, aina ini ketika dia jadi objek. Ketika jadi objek maka dia berubah menjadi aina ini. Saya tidak kasih harokat ya karena insya Allah dihafal. Saya berhusnuzon kepada ya peserta semua dihafal lah soal balat ini. Walisana wa syafatain. Nah, lisan itu lisan lidah, syafatain itu bibir. Kita perhatikan dua bibir kita kan? Wa syafatain, ainain dua mata. Alam najal, tidakkah aku menciptakan dua buah mata, satu lisan dan dua bibir? Itu kan semua kita sempurna kan? Syafatain, asal katanya syafatun sebuah bibir. Kalau dua, syafatani, syafataini. Kenapa syafatain? Karena ada huruf jar. Ya, oke. Sekarang kita latihan di mana? Di surah dulu atau bagaimana ini? Oke. Bagaimana? Mau di surah? Kita buka di situ apa? Oke. Dari kan tadi dari ikhwannya. Sekarang dari akhwatnya. Coba dibuka. Ini khusus untuk akhwat ya, karena memang surat Tahrim ayat 5. Kriteria pasangan ideal. Sebenarnya laki-laki juga buka sebenarnya. Laki-laki silakan, ikhwan dan akhwatnya silakan buka surat Tahrim ayat 5. Jadi kalau laki-lakinya ingin pasangan yang yang soleh, itu kriteria di surat Tahrim ayat 5. Begitu pula dibalik nanti. Perempuannya yang mau cari laki-laki yang ideal, yang soleh, itu idealnya. Oke. Silakan dibuka surat Tahrim ayat 5 ya. Oke, silakan siapa dari akhwat coba. Dari akhwat. Dari akhwatnya atau ummu atau ukhti silakan dibaca surah Tahrim ayat 5. Asa rabbuhu. Oke, kita perhatikan dulu di ayat ya. Oke, bisa? Ada yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Atau laki-lakinya enggak masalah. Kalau malu-malu akhwatnya silakan. Ikhwannya yang baca. Saya Ustaz. Oke, silakan, tafadhal. Oh, insyaallah apa ini? Ukhti, silakan, tafadhal. Ya, enggak apa-apa salah-salah ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Insyaallah ada pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in tallafakunna ayyubadilahu azwaja khairam minkunna muslimah Silakan dilanjutkan Ibu. Saya tidak akan mu'minatin qanitatin taibatin abidat abidatin saihatin sayyibatin wa abkar. Wah, oke, alhamdulillah. Tidak masalah, nanti diperbaiki di majelis yang lainnya, tapi luar biasa, masya Allah keberaniannya ummu atau ukhti ya. Oke, kita baca artinya. Asa rabbuhu in tallaqakunna. Ini tentang Nabi, tapi karena perintah untuk Nabi berarti perintah juga untuk umatnya ya. Jika dia Nabi SAW menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Dengan kriteria yang pertama adalah khairam minkunna muslimatin. Nah, ini jamak muannas salim.
Nah, yang ini laki-lakinya ini kalau dibalik bisa saja muslimina. Nah, yang perempuan cari laki-laki berarti muslim. Oke, yang pertama. Yang kedua setelah muslim mukminatin. Kalau perempuan, kalau laki-lakinya mukminina, ya. Kemudian yang qanitatin tadi apa artinya? Perempuan yang taat. Berarti kalau laki-lakinya qanituna atau qanitina. Itu dibalik saja. Kemudian taibatin yang suka bertaubat, perempuan yang suka bertaubat. Begitu pula kita cari juga laki-laki yang suka bertaubat. Taibin. Kemudian abidatin yang taat beribadah, ya, yang taat beribadah, yang suka beribadah, yang suka beribadah, baik perempuan dan laki-laki. Kalau di sini kan yang perempuan, karena memang kan masalah perempuan yang diceraikan akan mendapatkan apa namanya yang lebih baik daripada yang diceraikan. Oke. Kemudian saihatin yang berpuasa. Nah, kalau dia berarti laki-lakinya berarti saihina. Sayyibatin wa abkar. Karena ayat ini khusus untuk perempuan, maka mohon maaf ya, kita baca saya terjemahnya. Sayyibat itu baik dia sudah janda atau perawan, abkaro. Sayyibatin wa abkaro. Jadi ini tentang masalah cerai ya. Contohnya dia mau cari istri yang lebih baik ya, maka pilih dengan kriteria ini. Apakah itu janda atau dia perawan. Ini sudah dalil tentang kriteria pasangan yang ideal. Ya, yang pertama adalah muslim. Nah, baik laki-laki dan perempuan, mukmin, laki-laki dan perempuan, qanitat, qanitin, taat, taibat, suka bertaubat, abidat, suka beribadah, taihat dan suka berpuasa. Oke, ini ya kriteria. Oke. Sekarang kita latihan ya. Sekarang kita latihan. Latihannya ini saya kurang, saya tulis. Oke. Jadi saya ambil saja kosakata yang sehari-hari. Oke. Bisa diaktifkan semua mic-nya? Bisa diaktifkan semua mic-nya, kita latihan sama-sama. Nah, supaya nanti setelah sama-sama baru kita tanya satu-satu. Supaya terbiasa juga. Jangan sampai pasif terus. Nah, kita kan belajar bahasa Arab ini untuk praktek. Oke, silakan diaktifkan. Nah, saya contohkan ya. Jadi kalau saya ucap muslimun, jadi nanti ada 5 kata yang saya sebut. Contohnya muslimun. Itu 1. Kalau 2, muslimani, muslimaini. Muslimuna, muslimina. Itu laki-laki dulu. Jadi 5 laki-laki, 5 perempuan. Perempuan muslimatun, muslimatani, muslimatun, muslimat. Oke, untuk sementara laki-laki dulu saja ya. Oke, kita ambil dari kata yang sehari-hari tadi apa? Muslimun sudah biasa. Oke, mukminun. Oke, mukminun ya. Oke. Mukminun, silakan semuanya. Minun. Oh, mukminun. Oke, sekarang 2. Bagaimana kalau 2 orang beriman? Mukminani, Mukminani, mukminuna. Nah, itu sudah ada yang terbalik. Mukminani, mukminaini. Dua dulu. Ani dan aini. Mukminani, Mukminani, mukminaini. Oke, mukminaini. Oke, sekarang jamaknya ya. Una dan ina. Mukminuna, mukminina. Oke. Ayo berlomba-lomba. Oke. Kemudian kita ambil contoh lagi yang tadi yang di buku tadi. Muslimun. Oke, kita ambil saja muslimun yang lebih mudah di lidah karena sering terbiasa. Muslimun, silakan semuanya. Muslimani, Semuanya. Muslimani, muslimaini. Oke, masalah. Jamaknya muslimuna, muslimina. Oke, masya Allah. Oke. Sekarang kita contoh yang ketiga. Hadirun, silakan. Hadirun. Hadiraini. Silakan. Hadiruna, hadirina. Hadiraini dulu. Jangan dulu jamak. Hadirani. Hadiraini. Oke, enggak masalah. Kemudian jamak una dan ina. Hadiruna, hadirina. Oke, masya Allah luar biasa. Oke, sekarang yang perempuan. Tadi mukminun ya. Mukminatun, silakan. Mukminatun. Mukminatani, mukminataini. Oke, kemudian jamak mukminatun, mukminatin.
Mu'minatin. Oke. Sekarang yang kedua, muslimatun. Silakan. Muslimatun. Muslimati, Muslimatani, muslimataini. Silakan. Muslimat. Oke. Oke, jamak muslimatun, muslimatin. Silakan. Muslimatin. Oke, yang terakhir tadi hadiratun. Hadirotani, Hadiratun. Tunggu abah-abahnya dulu baru lanjut. Ini langsung mustanna, masya Allah luar biasa semangat ya. Hadiratani, hadiratani. Hadirataini. Sekarang jamaah tunggu abah-abah. Hadiratun, hadiratun. Oke, alhamdulillah. Oke. Semangat semua kalau jamaah ya, masya Allah luar biasa. Iya, semangat semua kalau berjamaah. Oke, sekarang kita satu-satu coba. Bisa? Satu-satu. Kita ambil tadi dari ayat-ayat tadi. Oke, siapa yang mau duluan? Silakan dari akhi atau ukhti. Silakan, enggak masalah. Tafadhol. Oke, silakan, enggak masalah. Yang bisa mengubah. Nah, jadi contohnya saya bilang muslimun, ubah jadi dua. Muslimani, muslimaini. Ubah jadi jamak, muslimuna, muslimina. Oke, untuk laki-laki dulu semua. Oke, siapa yang bisa silakan langsung aktifkan mic-nya. Tapi Ustaz, Silakan. Ya, silakan. saya Ustaz. Oh, kita. Oke, Nasaruddin. Oke, silakan coba kita ambil dari kata muhafizun, gubernur. Bisa? Muhafizun, gubernur. Hafiz. Oke, itu seorang gubernur. Bagaimana kalau dua? Fokus di zo. Silakan jadikan dua dulu. Ani dan Aini. Muhafizani, muhafizaini. Oke, masya Allah. Zo ya. Muhafizani, muhafizaini. Oke, masya Allah. Sekarang jadikan jamak. Para gubernur laki-laki. Una dan Ina. Muhafizuna, muhafizina. Oke, masya Allah. Mumtaz. Oke, satu kali lagi. Kita ambil dari kata musa'idun. Coba diulang. Musa'idun, asisten. Sa'idun. Oke, silakan jadikan dua asisten laki-laki. Musa'idun. Mu'asidi, Musa'idani. Sa'idani, musa'idai. Oke, kemudian jamak Una dan Ina. Musa'idun, para asisten laki-laki. Musa'iduna, musa'idani. Musa'iduna, musa'idi, Ani, Una dan Ina. Musa'iduna, Duna, musa'idina. Idin. Oke, musa'idina. Oke, itu seperti tadi. Oke ya. Seperti tadi Una dan Ina kalau jamak. Oke, sekarang perempuan satu saja untuk akhi Nasaruddin, perempuan ya. Tadi kan muhafizun gubernur laki-laki. Kalau perempuan tambahkan tamar buto, muhafizatun. Coba diulang, muhafizatun. Muhafizatun. Oke, jadikan dua gubernur perempuan, karena ada perempuan gubernur kan? Oke. Muhafizata. Anda pakai alif lam. Jadi kalau tidak pakai alif lam, enggak usah pakai alif lam, karena dia bukan nama. Nah, coba muhafizatani. Silakan mulai. Silakan masih akhi Nasruddin dulu. Muhafizatani. Muhafizatani, muhafizataini. Oke, jamak. Muhafizatun. Muhafizatun, muhafizatin. Oke, ini memang kalau jamak muannas salim itu agak lain-lain ya. Biasanya kita bilang muhafizatatun, banyak tanya. Muhafizatatun. Nah, itu karena belum terbiasa. Coba kalau sudah terbiasa itu muhafizatun. Oke. Lihat saja nanti rumusnya cara untuk mengubahnya. Jadi itu ya. Oke. Sekarang siapa dari ukhti atau dari ummu? Silakan. Saya tadi. Oke, silakan. Kita ambil dari kata soimun. Nah, laki-laki yang berpuasa, seorang laki-laki yang berpuasa. Silakan diulang. Soimun. Silakan. Soimun dikasih keras suara tak? Silakan. Soimuna. Soimun dulu, satu dulu. Soimun laki-laki, seorang laki-laki. Soimun. Diulang saja. Soimani. Oke.
Soimaini. Oke, bagus. Jamak Soimu. Soimuna. soimuna. Soimina. Oke, sekarang perempuan. Tambahkan ta marbuto di satu. Seperti kan hafizun, hafizatun, mudarrisun, mudarrisatun, ustazun, ustazatun. Berarti soimun kalau So- perempuan satu. Soimatun. Soimat. Ada artis namanya Soima ya. Nah, itu berarti perempuan yang suka berpuasa itu. Soimatun. Oke, kalau dua Soimatani. soimatai. Soimataini. Oke, jamak. Yang tadi dia dalam Al-Qur'an. Soimatun. Soima, panjang mimnya. So- Soimatun. Soimatun. Soimun. Soimatin. Soimatin. Soimatin, panjang tinnya. Oke, saya lupa tadi sampaikan bahwasanya apa perbedaan mufrad muannas yang perempuan dan jamak muannas salim. Kalau mufrad muannas dia itu dimatikan ta marbutoh, maka mati ha. Contohnya soimah atau soimatun. Asal katanya soimatun dimatikan soimah. Tapi kalau dia jamak muannas salim maka ditambahkan dimatikan t. Soimat, tapi panjangkan dulu sebelum ta t-nya. Soimat, seperti tadi dalam surah Al-Ahzab ya. Panjang-panjang semua kan? Al-Khasyiat. Nah, seperti juga dalam surat Tahrim, Taibat. Panjang-panjang semua karena jamak muannas salim. Kalau dia pendek, Taibat kita bilang, maka dia jadinya satu. Nah, oke. Nah, ini untuk pelajaran untuk semuanya ya. Oke. Masya Allah luar biasa. Soimatun jadinya soimatun. Nah, kalau mau dimatikan soimatun jadinya soimah. Nah, kalau soimatun jadi dimatikan soimat. Oke, makanya kita di Indonesia kan selalu bilang kaum muslimin dan muslimat, mati T karena jamak. Kalau kita bilang kaum muslimin dan muslimah, berarti laki-lakinya banyak, satu di perempuan. Nah, itu salah berarti dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia kan tidak masalah. Oke, tidak masalah gitu. Oke, karena sudah jadi bahasa Indonesia. Oke, siapa lagi? Dari akhi atau ukhti atau ummu atau abi. Oke, silakan. Dari Saya Abu. Ustaz. Oke, tafadhali. Oke, silakan. Kita latihan dari tadi ya, kosakata yang dalam Al-Qur'an. Contoh taibun. Taibun itu adalah laki-laki yang suka bertaubat. Coba diulang. Taibun. Taibun. Oke, silakan diubah jadi dua laki-laki yang suka bertaubat. Taibani. Taibaini. Oke, jamak dalam Al-Qur'an tadi. Taibuna. Taibina. Oke, Masya Allah. Oke, silakan jadikan seorang perempuan yang suka bertobat. Tambahkan ta marbuthah. Taibatun. Oke, silakan jadikan dua perempuan yang suka bertobat. Taibatani. Oke, jangan dibalik dulu. Aninya dulu. Ani baru aini. Oke, jangan dibalik. Oke. Taibatani. Taibataini. Oke, jamak. Atunnya dulu. Taibatun. Taibatin. Taibatun, taibatin. Kan atun, atin. Oke. Oke, alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Oke, siapa lagi? Ayo berlomba-lomba. Masih banyak, kita harus banyak. Ustaz. Oke, silakan. Ya. Oke, sudah ya. Oke, Masya Allah. Oke, kita ambil dari. Oke, Masya Allah. Oke, kita dari kata mudarrisun. Nah, mudarrisun dosen atau guru. Bisa coba diulang? Mudarrisun. Mudarrisun. Jadikan dua. Jadikan dua. Mudarrisani, mudarrisaini. Oke, jamak. Mudarrisuna, mudarrisina. Oke, Masya Allah. Perempuan, guru, dosen perempuan. Seorang guru. Mudarrisatun, mudarrisatin. Mudarrisatun, pendek ya. Dipendekkan kalau dia satu. Mudarrisatun. Mudarrisatun, mudarrisatin. Mudarrisatani, dua. Kalau jamak mudarrisatani, mudarrisataini. Oke, jamaknya itu musanna tadi. Ummu. Iya. Itu tadi bentuk duanya. Ani dan aini. Sekarang jamak atun dan atin. Mudarrisatun, mudarrisatin. Oke, Masya Allah. Panjangkan lagi sinnya ya. Karena akan membedakan dengan yang satu. Kalau kita bilang mudarrisatun, sama saja dengan satu. Oke, itu yang membedakan dia panjang pendek. Mudarrisatin. Kalau satu itu pendek, kalau panjang mudarrisatun. Seperti tadi dalam Al-Quran kan.
khasyiat, taibat, mukminat. Atau sering kita doa mungkin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu kan doa selalu kita panjatkan, tapi kita alhamdulillah sudah tahu ya bahwasanya oh itu jamaah muazzakar salim. Jadi tidak usah lagi kita sebut nama satu-satu kalau kita berdoa, karena sudah masuk di dalam semua orang-orang yang beriman kita sudah doakan, dan semua orang yang masuk Islam semua sudah kita doakan. Itu dalam doa itu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al ahya dengan amwat itu jamak taksir. Baik yang hidup, al-ahya, wal amwat, dan yang sudah meninggalkan dunia ini. Jadi tidak usah disebut namanya semua. Dari kakek kita sampai turunan atau tetangga kita sampai anak-anaknya, tidak usah. Cukup saja al-muslimin, wal muslimat, wal mu'minin, wal mu'minat. Karena mereka kan apakah beriman atau berislam, urusannya Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ayo, mana akhi-akhinya ini? Ikhwannya ini. Ayo, ikhwannya. Ikhwannya. Masya Allah, luar biasa ya. Oke. Mana ikhwannya ini? Silakan. Ayo ikhwan. Yang laki-lakinya. Tadi semuanya hampir rata-rata ukhti-ukhti semua ya, akhwat semua. Oke, silakan. Laki-lakinya silakan. Selain moderator, ada lagi? Laki-lakinya? Jangan Akhi Nasaruddin terus. Ayo. Ayo siapa? Silakan keluar. Silakan bersuara. Kalau mau bilang saya ana, ana. Kalau mau panggil ustadz, ana ya ustadz. Nah, ya kayak begitu. Kalau perempuan ana ya ustazah. Ana ya, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ana, saya. Ana. Kalau bahasa di Jawanya ani. Ya, bahasa Betawinya ani. Ani ente. Nah, ya. Oke, ana ya ustadz. Oke, ya, silakan. Ana ya ustadz. Oke, silakan. Ana ya Ustaz. Oke. Tafadhal laki-lakinya, saya butuh ikhwannya supaya seimbang. Masya Allah luar biasa ini apa akhwatnya hari ini pada pagi hari ini, Masya Allah luar biasa ya. Semangat semua. Tapi tinggal diperbaiki saja yang tadi muannas. Ya kan memang saya jujur ya, saya ajar anak-anak itu biasanya yang muannas mereka bermasalah. Kenapa? Karena bentuk satu dan bentuk jamak muannas salimnya itu hampir sama. Jadi cara membedakannya adalah yang satu itu dipendekkan, yang jamak itu dipanjangkan. Contohnya muslimatun satu. Muslimatun jamak. Oke, makanya mohon maaf ya, bukan saya kealiran di Indonesia kan ada dua, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya NU. NU itu kalau Muhammadiyah kan Aisyah. Nah, kalau NU itu Muslimat NU. Nah, itu Muslimat NU. Berarti para perempuan muslimah yang di organisasi NU. Itu bisa kita artikan muslimat mati T. Berarti jamak. Kalau dia bilang muslimah, berarti satu saja. Nah, itu perbedaannya ya. Untuk membedakan mana satu dan mana dua. Mana jamak. Muslimah dan muslimat. Oke, ada filenya bisa dipelajari? Bisa sebenarnya. Bisa nanti diminta sama admin. Adminnya sudah kirim link drive Google-nya ya. Tinggal di-download. Nah, ini sudah ada. Tuh, di materi pertemuan 2-7 ya. Dapat diakses itu. Silakan drive Google, disalin, di copy paste. Oke, kalau tidak ada, oke. Karena ikhwannya diam, mungkin ada kesibukan yang lain. Oke, silakan para akhwatnya silakan mengatakan ana ya Ustadz. Nah, supaya terbiasa juga ana ya Ustadz, saya. Oke. Silakan. Ayo, masih ada 8 menit, silakan. Kalau tidak ada kita buka apa, Le? Kalau begitu, Al-Qur'an. Kita buka lagi Al-Qur'an supaya lebih mantap. Oke, ini saya tidak tutup dengan pepatah ya. Nanti kita tutup di pertemuan berikutnya. Oke. Coba kita buka nama-nama surah. Coba kita buka nama-nama surah. Oke. Sebagai penutup kita buka nama-nama surah. Kita lihat di situ yang mana mufrad, mana musanna, dan mana jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Oke. Oke. Kita open mic semua, buka mic-nya semua, terserah jawab saja sebisanya, salah enggak masalah. Nanti saya saya langsung jawab setelah kita menjawab semua. Silakan dibuka mic-nya semua. Oke, Al-Fatihah saya bilang ya. Jadi saya bilang mufrad musanna jamak. Kita bilang saja mufrad musanna jamak kayak begitu ya. Oke, Al-Fatihatu mufrad musanna jamak. Al-Fatihatan. Oke, mufrad karena satu. Oke. Yang kedua, surah Al-Baqarah. Mufrad. Mufrad. Oke.
Mufrad. Oke, sekarang saya langkai ya. Ali Imran saya langkai. An-nisa'u. Ada yang bisa jawab ini? Ini pelajaran kita sebenarnya pekan depan insyaallah. An-nisa'u itu para wanita, berarti dia jamak. 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 Nah, dia namanya jamak taksir ya. Oke, nanti kita pelajari insyaallah. Oke. Kemudian surah At-Taubah. At-Taubatu. Jamak. Tunggal ya. Kedua Taubatani, Taubatani. Oke, kemudian nama orang, nama Nabi Yunus. Yunusu. Mufrad. Oke. Kemudian Maryam. Mufrad. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minuna. Jamak. Salim. Jamak. Jamak, masalah dijawab. Jamak muzakkar salim. Masalah luar biasa ya. Jamak muzakkar salim. Oke, Al-Mu'minun. Oke. An-Nur. An-Nuru cahaya. Nur. Mufrad. Mufrad, cahaya. Kalau dua Nurani, Nuraini. Makanya ada namanya Nurani. Nurani itu dua cahaya. Oke. Jamaknya Anwar. Ada yang namanya Anwar itu berarti cahaya-cahaya. Oke. Kemudian As-Soffat. As-Soffat. As-Soffatu. Jamak apa namanya? Jamak Muannas. Masita. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Masya Allah. As-Soffatu ya, barisan-barisan. As-Soffat. Oke. Kemudian ini banyak jamak tafsir ya. Oke. Kemudian Al-Hujurat. Al-Hujurat, kamar-kamar. Jamak. Jamak benar. Jamak apa namanya? Jamak. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Oke, satu kali lagi. Maksudnya masalah ini Az-Zariyatu. Az-Zariyatu. Jamak. Muannas salim. Oke, sekarang masuk ke juz 8. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilatu. Jamak. Al-Mujadilatu. Mufrad. Al-Mujadilah. Mufrad. Karena matinya. Al-Mujadilah. Perempuan ya. Satu tunggal. Oke. Oke. Al-Munafikuna. Oke. Al-Munafikun. Ayo. Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Masya Allah. Lancar ya. Muzakkar salim. Ingat temannya. Jamak muannas salim. Oke. Kemudian surah Al-Mursalat. Al-Mursalati. Jamak muannas. Jamak. Ada salimnya. Harus ada salimnya, harus lengkap ya. Enggak boleh bilang jamak muannas salim. Ada salimnya karena dia jamak muannas salim. Masya Allah. Kemudian Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Asal katanya dari kata mutaffifuna, orang-orang yang berbuat curang. Jamak muzakkar salim. Oke, kemudian surah Al-Balad. Surah Al-Balad. Mufrad. Oke, Masya Allah. Kemudian surah Al-Bayyinatu. Muannas salim. Al-Bayyinatu atau saya matikan matiha. Al-Bayyinah. Mufrad. Oke, mufrad. Kalau saya matikan berarti mufrad. Oke, Al-Adiyat, kuda perang yang melari kencang. Al-Adiyatu. Al-Adiyatu. Jamak muannas salim. Jamak muannas namanya. Al-Kafirun. Jamak muzakkar salim. Oke, Masya Allah, Mumtaz. Jamak muzakkar salim. Muannas, ada yang tahu muannas? Dia jamak taksir. Mufradnya itu insan. Nanti kita bahas insya Allah ya. Nanti kita bahas itu jamak taksir di pertemuan berikutnya. Oke. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Tinggal 2 menit. Insya Allah banyak latihan. Silakan download. Untuk jamak taksir jangan dulu dibaca atau jangan dulu karena nanti akan dijelaskan insya Allah. Tapi kalau kita mau baca juga duluan tidak masalah. Supaya ada memang modal ke depannya. Pekan depan kita ketemu insya Allah.
Oke, jadi yang kita pelajari saya rangkum dulu bahwasanya yang kita pelajari pada hari ini adalah isim berdasarkan isim berdasarkan jumlah terbagi menjadi 3, mufrad, musanna, jamak. Mufrad itu semua yang masalah satu yaitu berarti mufrad tunggal. Nah, kemudian kalau 2 itu ingat saja rumusnya ani aini. Ani dan aini ini ada di dalam fiil juga. Nah, tapi sedikit, yang lebih banyak itu masuk ke dalam isim. Jadi kalau kita mau jadikan 2 benda, contohnya kita pergi umroh dan haji di Mekah atau di Arab Timur Tengah sana, kita mau bilang 2 saja, ya bilang saja apa contohnya kurma. Kurma kan bahasa Arabnya tamrun. Nah, jadikan 2, tamroni, tamroini atau tamarun, tamaroni, tamaroini. Nah, itu kayak begitu. Jangan kita ya, ada nanti saya tulis itu, jangan kita menyesuaikan dengan akal dan perasaan kita sebagai orang Indonesia. Contohnya polpen. Nah, kita bilang kolamun. Kalau kan Indonesia kan polpen. Berarti jangan bilang kolamun. Nah, jangan, enggak boleh. Anda boleh. Sama dengan ustad. Berarti ustazun dong. Enggak. Nah, itu beda. Ini kan kita belajar bahasanya orang, jadi kita mengikuti bahasa itu dari mana. Kalau belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris, ya bahasa Inggris kan. Tidak boleh kita sesuaikan dengan akal. Kenapa bisa? Contohnya pintu-pintu. Bahasa Arabnya pintu kan babun. Berarti kalau pintu-pintu babun-babun ya. Anda boleh. Nah, atau ada zamannya abwabul jannah. Mungkin pernah dengarkan abwabul jannah, abwabun nar. Abwab itu nah, ini saya kasih intronya ya, supaya semangat lagi pekan depan kita pelajari jamak taksir. Abwabun nar, pintu-pintu neraka, abwabul jannah, pintu-pintu surga. Itu jamak taksir. Tidak ada jamak muannats salim, tidak ada jamak. Oke, saya kira itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi saya pribadi, bermanfaat bagi semuanya. Silakan baca itu tadi beberapa contoh dalam Al-Qur'an. Itu ada kriteria pasangan ideal, ada 12 mahram laki-laki dalam surah Nisa ayat 23 dan dalil bolehnya menikahi sepupu. Kenapa ada di situ nanti jama tafsir, ada juga jama muzakkar salim dan ada jama muannas salim. Oke, sekira itu saja. Kita cukupkan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dengan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya dan hari ini dan hari yang akan datang atau hari esok. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kira cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, atas materi yang sangat menarik. Begitu kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz karena telah menyampaikan materi pada pagi hari ini mengenai kata benda berdasarkan dari jumlahnya. Juga kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya maupun antusiasnya pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat diamalkan dalam memahami arti dan makna dari Al-Quran maupun hadis. Nah, kami sampaikan kepada seluruh hadirin dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7 bisa diakses melalui link yang sudah kami kirim di dalam via chat Zoom. Dan kami juga menyampaikan jika ingin menonton record dari kajian kita pada pagi hari ini akan kami upload di dalam YouTube CCN Friends. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semuanya.